Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Widya Luria Lisiana. Saya merupakan mahasiswa semester 5 pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saat ini saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita mengenai tema tanaman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi PAUD. Di video kali ini saya akan mendongeng suatu cerita yang berjudul Bunga Mawar yang Sombong dan Bunga Melati yang Baik Hati. Di suatu istana kerajaan, hiduplah dua orang putri. Mereka adalah Putri Diana dan Putri Lulu. Kedua putri itu amat sangat menyukai bunga, sehingga taman istana kerajaan dipenuhi berbagai jenis bunga. Taman istana kerajaan pun terlihat amat sangat berwarna-warni. Namun, di tengah indahnya taman istana kerajaan itu, terdapat dua jenis bunga yang selalu menjadi perbincangan di antara bunga-bunga lainnya. Bunga itu adalah bunga melati dan bunga mawar. Ketika kedua putri tersebut bermain di taman bunga, kebetulan bunga mawar dan bunga melati sedang bermekaran. Putri Lulu dan Putri Diana sangat takjub melihat bunga melati yang bermekaran. Warnanya putih bersih serta menghasilkan aroma yang sangat harum. Aroma itu menyelimuti taman istana kerajaan. Para putri terhanyut dalam pikirannya masing-masing. Mereka memikirkan keindahan yang dimiliki bunga melati. Lihatlah Putri Lulu, bunga melati itu amat sangat indah. Dia berwarna putih seperti bercahaya. Benar sekali Putri Diana, apalagi dengan wangi yang dia hasilkan menyelimuti istana ini. Bagaimana jika kita petik dan bawa ke dalam istana Putri Diana agar kamar kita menjadi lebih harum? Ya, benar sekali Putri. Mari kita petik. Pada akhirnya, para putri memutuskan untuk memetik dan membawa bunga melati ke dalam istana. Mereka akan menyimpannya di kamar. Setelah kepergian para putri, terjadi kericuhan di taman istana. Mengapa bunga kecil itu yang diambil para putri? Ucap bunga mawar. Tidak apa-apa, mawar. Mungkin esok hari para putri akan membawamu ke dalam istana. Jawab bunga mawar. Bunga mawar tidak menerima karena para putri hanya memetik dan membawa bunga melati ke dalam istana. Sudah 4 hari berlalu. Setiap hari para putri hanya memetik bunga melati dan membawanya ke dalam istana. Bahkan saat ada penjamuan tamu kerajaan, bunga melati dipajang dan ditabur di seluruh istana, sehingga keadaan di istana amatlah sangat harum. Setelah penjamuan tamu kerajaan, keadaan taman istana pun ricuh. Bunga mawar sangat marah. Mengapa bunga kecil itu yang diambil oleh para putri, bahkan dipajang di seluruh istana saat acara penjamuan? Padahal saya kan lebih indah, bunga mawar lebih indah dan lebih kuat jika dipajang di istana. Bunga melati hanya tersenyum mendengarkan celotehan bunga mawar. Esoknya, para putri kembali bermain di taman kerajaan. Namun, saat itu ada yang berbeda.
putri kembali ke taman. Mereka bermain di taman. Putri Lulu, tahukah kamu bahwa bunga melati itu layu amat sangat cepat? Saya tidak akan membawa bunga melati itu ke dalam istana lagi. Tidak apa-apa, Putri Diana. Memang bunga melati itu seperti itu. Memang apa yang akan kamu petik kali ini, Putri Diana? Putri Lulu menjawab amat dengan sangat sopan. Hari ini saya akan membawa bunga mawar ke dalam istana. Lihatlah bunga mawar itu amat sangat berwarna dan sangat kuat. Putri Lulu pun menjawab, baiklah Putri Diana, hari ini kita akan membawa bunga mawar ke dalam istana. Akhirnya, hari itu para putri memutuskan untuk membawa bunga mawar ke dalam istana. Namun, para putri sangat berhati-hati membawa bunga mawar tersebut karena bunga mawar memiliki banyak duri di batangnya. Kejadian itu membuat bunga mawar amat sangat sombong. Ia berjalan-jalan di sekitar taman dan mengatakan bahwa dirinya dibawa oleh para putri ke dalam istana. Dia berbicara kepada seluruh bunga di taman istana kerajaan, jalan-jalan dan menyombongkan dirinya bahwa dirinya dipetik dan dipajang di kamar para putri. Ia berjalan di sekeliling istana, lalu bertemu dengan bunga kuning. Hai bunga kuning, lihatlah para putri membawa mawar masuk ke dalam istana. Jalan-jalan lagi, melihat bunga warna ungu. Hai bunga warna ungu, lihatlah para putri membawa saya ke dalam istana. Ia berjalan di sekitar taman kerajaan. Setiap melihat bunga yang baru, ia akan menyombongkan dirinya bahwa dirinya dipetik dan dipajang oleh para putri ke dalam istana. Saat bertemu bunga melati, bunga mawar amat sangat sombong. Lihatlah bunga melati, hari ini saya dipetik oleh para putri dan dipajang di dalam istana. Bunga melati menjawab, wah itu sangat hebat mawar. Akhirnya hari ini kamu dipetik oleh para putri. Tentu saja melati, karena bunga saya sangat indah dan berwarna. Tidak seperti bungamu yang amat sangat cepat untuk layu. Keesokan harinya, para putri kembali bermain ke taman kerajaan. Namun ada yang berbeda. Mereka hanya bermain di sekeliling taman tanpa memetik satu bunga pun. Hal ini membuat bunga mawar menjadi lebih sombong. Dia merasa para putri bahagia karena bunga mawar tidak cepat layu seperti bunga melati. Karena para putri masih memajang bunga mawar di kamarnya, hal ini membuat bunga mawar bertambah sombong. Ia menyombongkan dirinya dipetik dan dipajang di kamar para putri kepada seluruh bunga di taman istana. Suatu hari akan dilaksanakan penjamuan tamu kerajaan kembali, sehingga para putri mulai memetik bunga-bunga untuk dipajang kembali. Putri Lulu, bunga apa yang akan kita petik hari ini untuk dibawa ke dalam istana? Putri Diana bertanya kepada Putri Lulu. Putri Lulu pun menjawab, tentu saja bunga melati Putri Diana. Bunga melati mengeluarkan aroma yang sangat harum, sehingga seluruh istana akan harum. Tapi Putri Lulu, kau pun tahu bahwa bunga melati itu amat sangat cepat layu. Bunga itu tidak akan indah dipajang di istana. Tentu saja Putri Diana itu benar, namun kita membutuhkan wangi bunga melati agar istana berbau harum.
Lalu jika tidak memetik bunga melati, kamu akan memetik bunga apa, Putri Diana? Tentu saja bunga mawar, Putri Lulu. Bunga mawar amat sangat indah, dia berwarna dan sangat kuat. Saya akan memajangnya di sekeliling istana. Tapi Putri Diana, bunga mawar tidak mengeluarkan harum. Apalagi saat perjamuan tamu kerajaan, seluruh istana harus harum, Putri. Para bunga di istana kerajaan mendengarkan perdebatan para putri mengenai bunga apa yang akan mereka pajang saat perjamuan tamu kerajaan nanti. Bunga melati tersenyum mendengar percakapan para putri. Lain halnya dengan bunga mawar, ia merasa kesal mengapa dirinya tidak sewangi bunga melati. Saya amat sangat kesal, bunga mawar berbicara. Mengapa mawar? Kamu kesal mengapa? Karena saya tidak mengeluarkan harum sepertimu. Bisakah kamu menjadikan bunga saya lebih harum? Tentu tidak, mawar. Tapi jika kita dipajang secara bersamaan di dalam istana, itu akan menjadi lebih indah, bunga melati berbicara. Tidak, melati, saya ingin dipajang sendirian di dalam istana tanpa bunga melati. Bunga mawar berkata seperti itu. Saat para putri memetik bunga untuk dipajang di perjamuan tamu kerajaan, Putri Diana memetik mawar. Namun, karena tidak hati-hati, tangan Putri Diana tertusuk duri pada batang mawar, sehingga Putri Diana menjerit kesakitan. Au, ini sangat sakit. Duri itu menusuk tanganku. Putri Lulu yang mendengar teriakan Putri Diana, dia menghampirinya. Ada apa, Putri Diana? Mengapa kamu berteriak? Duri pada batang mawar itu menusuk tanganku. Lihatlah, tanganku berdarah, Putri. Apakah kamu tidak hati-hati? Lalu, sekarang bagaimana? Apakah kamu akan tetap memetik mawar untuk dipajang di istana? Tentu saja, Putri Lulu. Saya akan tetap memetik mawar karena mawar sangatlah indah. Nah, Putri Diana, setiap bunga itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lihatlah, bunga mawar memiliki duri pada batangnya, sehingga kita harus hati-hati untuk memetiknya. Meskipun bunga mawar cukup kuat dan tidak cepat layu, tapi duri pada batangnya tetap sangat tajam dan itu akan melukai kita. Nah, lihatlah bunga melati, itu sangat kecil, imut, dan cantik. Dia juga mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Melati cepat layu, itulah kekurangan dan kelebihan para bunga. Itu benar, Putri Lulu. Baiklah, kita petik saja keduanya agar istana menjadi lebih indah dan wangi. Pada akhirnya, para putri memutuskan untuk memetik kedua bunga itu dan memajangnya di seluruh istana. Mereka akan memetik bunga mawar dan bunga melati agar istana terlihat menjadi lebih indah dan harum. Setelah kepergian para putri ke dalam istana, terjadi percakapan antara bunga mawar dan bunga melati. Maafkan aku, Melati, aku telah menghina kamu. Tidak apa-apa, Mawar. Aku sangatlah sombong, bahkan aku menyombongkan diri setiap bertemu dengan para bunga. Namun, pada akhirnya aku menyakiti tangan Putri, karena duri pada batangku ini sangat tajam. Jangan berbicara seperti itu, Mawar. Setiap bunga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan aku pun memiliki kekurangan. Meskipun aku menghasilkan wangi yang amat harum, namun ketika aku dipajang itu akan cepat layu. Itu benar, Melati.
Aku minta maaf Melati, kali ini kita akan saling melengkapi. Bungaku yang kuat dan berwarna dan bungamu yang harum. Akhirnya, bunga mawar meminta maaf pada bunga melati. Bunga melati pun memaafkannya dengan amat sangat sabar. Suasana di taman istana kerajaan menjadi lebih indah karena tidak terjadi perdebatan lagi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Baik teman-teman, itulah cerita mengenai bunga mawar yang sombong dan bunga melati yang baik hati. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil pesan dari dongeng ini. Nah teman-teman, bunga mawar dan bunga melati itu termasuk ke dalam tanaman hias. Tanaman ini dipakai untuk menghiasi kebun atau pekarangan rumah kita. Jadi teman-teman bisa loh menanam bunga melati dan bunga mawar agar pekarangan rumah teman-teman menjadi lebih indah. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya? Apakah seru? Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan pesan dari dongeng tadi ya. Nah teman-teman, jadi teman-teman pun bisa menanam bunga melati ataupun bunga mawar di pekarangan rumah teman-teman agar rumah teman-teman menjadi lebih indah, lebih asri, dan udara di sekeliling rumah teman-teman pun menjadi lebih sejuk. Karena ceritanya telah selesai dan saya juga telah mengajak teman-teman untuk menanam bunga, saya akan akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.